Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang kami hormati, selamat berjumpa kembali bersama kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan sebuah laporan resmi bergaya pemberitaan nasional yang kami susun dengan bahasa yang tenang, jelas, dan penuh kehati-hatian. Laporan ini kami tujukan secara khusus kepada Bapak dan Ibu para pensiunan ASN, TNI, dan Polri di seluruh Indonesia. Informasi yang akan kami sampaikan bersifat penting, resmi, dan patut untuk disimak hingga akhir, karena menyangkut hak, kepastian, serta ketenangan Bapak dan Ibu sekalian. Dengan penuh rasa hormat, kami hadir untuk membantu meluruskan berbagai informasi yang selama ini mungkin terasa membingungkan, simpang siur, bahkan menimbulkan kekhawatiran yang berkepanjangan. Insya Allah, melalui penjelasan yang tersusun rapi dari awal hingga akhir ini, Bapak dan Ibu dapat memahami persoalan secara utuh dan merasa lebih yakin serta tenang. Berikut ini kami sampaikan pengantar singkat mengenai isu utama yang sejak beberapa waktu terakhir menjadi perhatian besar di kalangan pensiunan. Sejak pembahasan mengenai rapel pensiun mulai mengemuka, beragam informasi beredar di tengah masyarakat. Ada kabar yang menyebutkan pencairan dilakukan di pertengahan tahun, ada pula yang mengatakan harus menunggu perubahan anggaran negara, dan tidak sedikit yang menegaskan bahwa seluruh proses sepenuhnya bergantung pada terbitnya revisi peraturan pemerintah atau PP. Perbedaan informasi inilah yang wajar menimbulkan kebingungan, terutama bagi para pensiunan yang selama ini dengan sabar menanti kepastian atas hak mereka. Namun sejak awal perlu kami tegaskan secara jelas dan lugas bahwa dalam sistem hukum dan administrasi negara, revisi PP memang menjadi kunci utama. Tanpa dasar hukum tersebut, lembaga pengelola seperti Taspen tidak memiliki kewenangan untuk membayarkan selisih kenaikan, berapapun besarannya. Dengan izin Allah, pemahaman inilah yang menjadi titik awal untuk menjelaskan mengapa proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat. Selanjutnya, kami sampaikan gambaran faktual mengenai proses yang berlangsung di balik layar. Revisi peraturan pemerintah bukanlah sekadar mengganti satu atau dua angka di atas kertas. Di dalamnya terdapat ratusan pasal, lampiran teknis, serta penyesuaian menyeluruh terhadap struktur, gaji ASN aktif, gaji pokok pensiun, tunjangan keluarga, hingga formula perhitungan pensiun itu sendiri. Setiap perubahan harus diselaraskan secara cermat antara Kementerian Keuangan, kementerian terkait lainnya, tim harmonisasi perundang-undangan, serta lembaga pengelola seperti Taspen. Proses ini menuntut ketelitian yang sangat tinggi agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Oleh karena itu, penundaan yang terjadi bukanlah akibat kelalaian, melainkan bentuk kehati-hatian negara dalam memastikan bahwa hak pensiunan dibayarkan secara benar, sah, dan berkelanjutan. Kemudian, setelah melalui rangkaian proses panjang tersebut, situasi mulai menunjukkan perkembangan yang semakin jelas. Tahap sinkronisasi angka-angka final akhirnya dapat diselesaikan. Struktur gaji yang baru, penyesuaian pensiun pokok, serta komponen tunjangan yang relevan telah mencapai kesepakatan akhir di tingkat teknis. Pada tahap inilah berbagai informasi yang sebelumnya belum dapat dipublikasikan mulai terkonfirmasi secara bertahap. Beberapa pihak yang terlibat dalam pembahasan kebijakan keuangan negara menyampaikan bahwa revisi PP telah memasuki tahap akhir dan siap untuk ditetapkan. Dari sinilah kemudian muncul target waktu pencairan rapel yang kini distandarkan dan dipastikan pada tanggal 10 Januari 2026. Tanggal ini bukan sekadar perkiraan, melainkan menjadi acuan administratif yang telah dipersiapkan oleh pemerintah bersama Taspen. Dengan demikian, muncul pertanyaan penting dari Bapak dan Ibu pensiunan. Apakah pencairan dalam waktu yang relatif dekat setelah PP disahkan benar-benar memungkinkan? Jawabannya, berdasarkan kesiapan yang ada, sangat memungkinkan. Taspen tidak menunggu hingga seluruh proses hukum selesai untuk mulai bekerja. Sejak beberapa waktu sebelumnya, persiapan teknis telah dilakukan secara internal. Simulasi pencairan dalam skala besar telah dijalankan, data pensiunan ASN, TNI, dan Polri telah diverifikasi, disesuaikan, dan diperbarui. Artinya, PP berfungsi sebagai lampu hijau terakhir dari sisi hukum. Begitu PP resmi berlaku, distribusi dana dapat segera dijalankan berdasarkan data yang telah tervalidasi. Kemudian, kami jelaskan mengenai besaran rapel yang banyak diperbincangkan, termasuk angka yang disebut-sebut mencapai belasan juta rupiah. Angka tersebut bukanlah angka yang muncul tanpa dasar. Rapel merupakan akumulasi selisih pembayaran dari beberapa bulan yang sebelumnya belum dibayarkan karena menunggu dasar hukum.
Jika revisi PP diberlakukan dan perhitungannya ditetapkan sesuai masa berlakunya, maka seluruh selisih tersebut dikumpulkan dan dibayarkan sekaligus. Bagi pensiunan dengan masa kerja panjang, golongan tertentu, serta komponen tunjangan keluarga yang lengkap, jumlah rapel yang diterima tentu lebih besar. Hal ini karena formula pensiun merupakan gabungan dari gaji pokok, masa kerja, serta struktur tunjangan yang telah disesuaikan. Selanjutnya, pemerintah juga memastikan bahwa pembayaran rapel ini dilakukan secara penuh, tanpa potongan, dan tidak dicicil. Pembayaran direncanakan dilakukan sekaligus agar para pensiunan menerima haknya secara utuh. Bagi banyak keluarga pensiunan, kepastian ini menjadi kabar yang menenangkan. Kebutuhan rumah tangga, terutama bagi pensiunan, mencakup berbagai hal mulai dari kesehatan, kebutuhan keluarga, hingga aktivitas bersama anak dan cucu. Dengan cairnya rapel pada tanggal 10 Januari 2026, pemerintah berharap dapat memberikan rasa lega sekaligus penghargaan nyata atas pengabdian panjang para pensiunan kepada negara. Berikutnya, kami sampaikan klarifikasi mengenai mekanisme pembayaran. Meskipun pada beberapa periode sebelumnya, pembayaran dilakukan secara bertahap demi menjaga stabilitas sistem, pada pencairan kali ini opsi pembayaran serentak menjadi prioritas utama. Anggaran telah dialokasikan secara penuh dan sistem telah dipersiapkan. Namun demikian, jika terdapat kendala teknis tertentu, Taspen tetap memiliki skema cadangan agar pembayaran tetap berjalan dengan aman dan tertib. Pemerintah ingin memastikan tidak ada hak yang tertunda hanya karena persoalan teknis. Kemudian, terdapat penyesuaian penting dalam formula pensiun, termasuk bagi pensiunan TNI dan Polri. Selama ini terdapat perbedaan struktur gaji yang membuat sebagian pensiunan merasa skemanya kurang proporsional. Dalam revisi terbaru, perbedaan tersebut telah diakomodasi sehingga perhitungan menjadi lebih adil dan sesuai dengan karakter masing-masing institusi. Dengan izin Allah, penyesuaian ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan pensiunan secara lebih merata. Selanjutnya, muncul pertanyaan lain yang juga sering kami terima, yaitu siapa saja yang berhak menerima rapel. Jawabannya jelas dan tegas. Seluruh penerima pensiun ASN, TNI, Polri, pejabat negara, serta pensiunan janda atau duda dari kategori tersebut tetap berhak menerima rapel. Hanya mereka yang memiliki kendala administrasi, seperti data ganda atau perubahan status yang belum diperbarui, yang mungkin memerlukan proses validasi tambahan. Oleh karena itu, Taspen terus mengimbau agar seluruh pensiunan memastikan data pribadi dan rekening tetap aktif serta sesuai. Kemudian, kami sampaikan konteks yang lebih luas dari kebijakan ini. Pemerintah menyadari bahwa pencairan rapel juga memiliki dampak ekonomi yang positif. Dana pensiunan umumnya dibelanjakan untuk kebutuhan lokal seperti pasar tradisional, layanan kesehatan, transportasi, dan perbaikan rumah. Dengan demikian, dana ini tidak hanya bermanfaat bagi penerimanya, tetapi juga membantu menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini sejalan dengan kebijakan anggaran negara yang menempatkan pensiunan sebagai salah satu pilar penting ekonomi domestik. Selanjutnya, pemerintah bersama DPR juga tengah mempersiapkan kebijakan lanjutan terkait penyesuaian gaji pensiun tahun 2026. Meskipun besaran resminya belum diumumkan, proses penghitungan telah berjalan. Beberapa indikator menunjukkan arah yang positif, sehingga muncul harapan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun yang lebih baik bagi para pensiunan. DPR pun terus mendorong agar kebijakan yang menyangkut hak pensiunan tidak kembali tertunda. Kembali pada kepastian waktu pencairan, dalam kebijakan pemerintahan tidak ada tanggal yang benar-benar final sebelum seluruh dokumen ditandatangani. Namun, melihat kesiapan anggaran, kesiapan sistem Taspen, serta komitmen pemerintah, peluang pencairan pada tanggal 10 Januari 2026 dinilai sangat besar. Ini bukan sekadar janji, melainkan hasil dari rangkaian proses panjang yang kini telah mendekati tahap akhir. Pemirsa yang kami hormati, kabar ini menjadi bukti bahwa suara para pensiunan didengar. Pembayaran rapel ini bukan hanya soal angka yang masuk ke rekening, tetapi juga simbol penghargaan negara atas puluhan tahun pengabdian. Alhamdulillah, ini adalah perkembangan yang patut kita syukuri bersama. Menjelang akhir laporan ini, kami juga ingin menjawab pertanyaan praktis yang sering muncul. Apakah pensiunan perlu datang ke kantor Taspen? Jawabannya tidak. Pembayaran dilakukan secara otomatis melalui rekening masing-masing. Hanya jika terdapat kendala data, pensiunan akan dihubungi untuk proses klarifikasi. Dengan demikian, Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir. Insya Allah, tanggal 10 Januari 2026 akan menjadi momen penting bagi para pensiunan Indonesia, bukan hanya karena pencairan rapel, tetapi juga karena adanya sinyal kuat bahwa reformasi sistem pensiun terus berjalan ke arah yang lebih baik. Pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi kewajiban yang tertunda sebelum kebijakan lanjutan diberlakukan.
Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah menyimak laporan ini hingga akhir. Terima kasih atas kesabaran, kepercayaan, dan doa yang selalu dipanjatkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan hati, kesehatan, serta keberkahan rezeki bagi kita semua. Tetaplah bersabar dan berharap, karena setiap proses yang dijalani dengan niat baik akan berbuah kebaikan dengan izin Allah. Jangan lupa untuk memberikan tanda suka, membagikan informasi ini kepada sesama pensiunan agar tidak tertinggal kabar penting, serta berlangganan untuk terus mendapatkan pembaruan resmi berikutnya. Kami akan terus menyampaikan perkembangan terbaru setiap kali ada pengumuman resmi dari Taspen, Kementerian Keuangan maupun pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.